Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan satu hati sapaan Tuhan setiap pagi. Untuk mengawali renungan pagi ini, bersama-sama kita akan berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami semalam. Sebelum kami beraktivitas hari ini, perkenankan kami merenungkan firman-Mu sebagai landasan kehidupan kami. Pimpin dan sertai kami agar mampu mengerti dan memahami kehendak-Mu melalui firman Tuhan dalam Kejadian 1. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema renungan hari ini, Sabtu 29 Agustus 2020, bukan enaknya sendiri. Dengan bacaan Alkitab terambil dari Kejadian 1 ayat 20 sampai dengan ayat 25 yang akan dibacakan oleh adik itu, warga jemaat Praremaja GKJ Condong Catur. Silakan Dek Ito untuk membacakannya. Bacaan firman Tuhan diambil dari Kejadian 1 ayat 20 sampai 25 yang demikian. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dek Ito, Tuhan memberkati. Bapak dan Ibu yang terkasih, jika kita menyimak berbagai macam fakta mengenai alam semesta yang Tuhan ciptakan, kita akan terkagum. Karena apa? Karena ada banyak keindahan yang bisa kita nikmati tanpa harus membayar sepersen pun. Ada langit bertaburan bintang ketika cuaca cerah pada malam hari. Cahaya yang menakjubkan ketika matahari terbit atau terbenam. Beragam hewan dengan bentuk yang unik, dan masih banyak lagi. Sungguh ajaib ciptaan Allah itu. Bapak dan Ibu, hari ini kita membaca rangkaian ayat mengenai sejarah penciptaan langit, bumi, dan segala isinya. Alkitab mencatat, maka Allah melihat segala dijadikannya itu sungguh amat baik. Alkitab Bahasa Indonesia mengatakan bahwa Allah memandang segala sesuatu yang telah dibuatnya itu, dan Ia sangat senang. Jika Allah menganggap segala sesuatu yang Dia ciptakan sungguh amat baik, sudah selayaknya apabila kita setuju dengan Dia. Kita juga patut bergembira karena Allah juga bergembira dengan semua karya-karyanya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengucap syukur dan merasa senang dengan apa yang Allah perbuat bagi kita? Allah tidak pernah salah.
Dia menciptakan segala sesuatu yang baik untuk alam ini. Dia juga menyediakan segala sesuatu yang baik untuk hidup kita pada saat ini, pada masa yang akan datang, bahkan sampai pada kekekalan. Bapak dan Ibu yang terkasih, kalau kita mendengar berita sungguh miris bahwa kekayaan alam di negeri kita sudah mulai habis. Hutan digunduli, tambang digali habis, binatang-binatang hutan dibunuh satu demi satu. Yang tersisa hanya kekayaan laut. Merdeka bukan berarti seenaknya sendiri. Sebebas-bebasnya karena kita berada di negeri sendiri. Bagaimana sikap kita memaknai merdeka terhadap alam ciptaan Tuhan? Allah menyediakan untuk kita pelihara. Manusia diciptakan pada hari ke-6, dan sebelumnya Allah sudah menyediakan seisi alam semesta ini begitu komplit. Artinya bahwa manusia seharusnya menjadi penerus dari karya Allah, bukan menjadi pembasmi dari semua ciptaan Allah. Allah telah menyediakan hewan yang bisa kita nikmati, tetapi juga hewan yang untuk kita pelihara, bukan untuk dihabisi semua. Allah menciptakan manusia sebagai pemelihara, penuhi bumi dan taklukkan. Bukan berarti berkuasa sewenang-wenang, sampai tidak ada yang tersisa, karena dibabat habis. Bayangkan, seandainya semua tumbuhan yang ditanam di tanah tidak lagi menghasilkan. Apa yang dimakan oleh manusia? Untuk itu bersyukurlah, Tuhan Allah masih baik kepada kita. Sembari mengingat lagu ini. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Bersyukurlah hidup di tanah merdeka. Siapa yang akan memelihara bumi dan semua ciptaan Allah ini, jikalau bukan kita? Umat Tuhan seharusnya menjadi pelopor dalam mencintai alam ciptaan Tuhan. Manusia pertama ditempatkan di Taman Eden, bukan di puncak gunung. Artinya, hiduplah berdampingan secara damai, dengan keindahan, dan buatlah yang ada di sekitarnya tetap hidup. Kejadian 1 ayat 15. Untuk itu, mari kita belajar dari burung-burung yang berkicau, sebagai penanda mereka hidup merdeka di negeri tercinta. Demikian renungan pagi ini, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami renungkan, dan ajarlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, yang bukan hidup seenaknya sendiri, tapi boleh menjadi anak-anak Tuhan yang merdeka, yang mampu melestarikan ciptaan Tuhan untuk kelangsungan hidup bersama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.